Sebagai manusia, setiap harinya tentu kita mengeluarkan urin dengan membuang air kecil. Urin mengandung zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Nah, apa aja sih organ yang berperan dalam mekanisme pembentukan urin? Untuk tahu lebih lanjutnya, silakan simak video kami. Sebelum lanjut ke materi tentang sistem urinaria, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 11 kelas kesehatan masyarakat B yang beranggotakan Afifah Mela Safa dengan NIM akhir 057, Ardi Dwi Saputra dengan NIM akhir 073, Azahra Laisa Wulandari dengan NIM akhir 087. Selanjutnya ada Sahira Dilia Safa dengan NIM akhir 088 dan Eustakia Linggar Sekundantari dengan NIM akhir 092. Selamat menyaksikan. Jadi, apa itu sistem urinaria pada manusia? Sistem urinarius atau sistem perkemihan adalah suatu sistem tubuh tempat berlangsungnya penyaringan darah agar darah tidak mengandung zat-zat yang tidak lagi digunakan oleh tubuh. Sistem ini juga menginduksi penyerapan zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh akan larut dalam air dan akan dikeluarkan melalui urin atau yang biasa disebut dengan air seni. Oke, selanjutnya kita akan membahas tugas tiap organ pada sistem urinaria. Yang pertama, ada ginjal. Tubuh manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di area punggung kiri dan kanan, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Masing-masing ginjal memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dan berbentuk menyerupai kacang. Di dalam ginjal, setidaknya terdapat 1 juta nefron yang berfungsi menyaring sisa metabolisme dalam darah dan memprosesnya menjadi urin yang siap dikeluarkan dari tubuh. Setiap nefron biasanya terdiri atas bola yang dibentuk dari kapiler darah atau glomerulus dan tabung kecil atau tubulus ginjal. Pada intinya, di ginjal ini, ginjal akan memfiltrasi urea dari darah melalui struktur yang disebut nefron atau penyaringan kecil. Masing-masing nefron umumnya terdiri atas bola yang dibentuk dari tubulus ginjal atau tabung kecil dan glomerulus atau darah kecil. Kemudian, urea bersamaan dengan cairan dan limbah lainnya akan membentuk urin saat melewati nefron menuju tubulus ginjal. Yang selanjutnya, bagian dari sistem urinaria yang kedua adalah ureter. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Sama halnya dengan ginjal, ureter terdiri atas 2 bagian dan berfungsi membawa urin dari kedua ginjal ke kandung kemih. Otot-otot di dinding ureter akan berkontraksi, kemudian mengendur sehingga urin akan turun dari ginjal ke kandung kemih. Setiap 10-15 detik, urin dalam jumlah yang sedikit akan dialirkan dari ureter ke kandung kemih. Nah, ureter ini berbentuk silinder atau pipa yang memiliki panjang sekitar 25-30 cm dan diameter sekitar 3-4 mm. Nah, ureter ini berbentuk silinder atau pipa. Selanjutnya, kita masuk ke organ ketiga bagian sistem urinaria, yaitu kandung kemih. Organ yang berada di dalam perut bagian bawah ini bertugas menyimpan urin. Terletak di antara tulang panggul, memiliki bentuk seperti balon yang elastis, yang artinya kandung kemih bisa mengecil ketika tidak ada urin dan membesar jika terisi urin. Kandung kemih orang dewasa bisa menampung sekitar 400-600 mili atau 300-500 mili urin. Jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Seiring bertambahnya usia, kondisi kandung kemih juga akan berubah. Fungsinya juga akan menurun. Seiring bertambahnya usia, kondisi kandung kemih juga akan berubah. Selanjutnya, kita masuk ke organ keempat sistem urinaria, yaitu uretra atau saluran kencing. Uretra atau saluran kencing adalah saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina, berbentuk tabung, tetapi hanya ada satu. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 15 cm sampai 25 cm. Tempat keluar urin berada di bagian ujung penis. Uretra pada wanita hanya sekitar 4 cm saja, dengan tempat keluar urin berada di antara klitoris dan vagina. Pada bagian antara kandung kemih dan uretra terdapat cician otot atau sphincter yang bertugas menjaga urin agar tidak bocor. Ukuran uretra pada pria jauh lebih panjang, yaitu berkisar 20 cm karena menyesuaikan panjangnya penis. Namun sementara itu, wanita memiliki bentuk uretra lebih pendek, yaitu sekitar 4 cm saja.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mekanisme urinaria. Proses pertama dalam pembentukan urin dimulai dari ginjal. Ginjal adalah organ utama dalam sistem urinaria yang berfungsi untuk menyaring darah, menghilangkan limbah, dan mengatur keseimbangan elektrolit serta cairan tubuh. Setiap ginjal terdiri dari nefron, unit fungsional yang terdiri dari glomerulus atau penyaring darah, dan tubulus atau tempat pengolahan zat sisa. Ginjal menghasilkan urin melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Filtrasi terjadi di glomerulus, reabsorpsi sebagian besar air dan zat berguna terjadi di tubulus, dan sekresi melibatkan pengeluaran zat sisa dari darah ke dalam urin. Selanjutnya adalah ureter yang berperan sebagai saluran penghubung ginjal ke kandung kemih. Urin yang dihasilkan di ginjal akan mengalir melalui ureter menuju kandung kemih. Nah, ketika kandung kemih penuh, reseptor pada dinding kandung kemih mengirimkan sinyal ke otak yang memicu dorongan untuk buang air kecil. Di sini, kandung kemih merupakan organ berotot yang menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Jika ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih, maka uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke dunia luar. Fungsi utamanya adalah mengeluarkan urin dari tubuh. Nah, tahap akhir dari mekanisme urinaria ini adalah proses buang air kecilnya sendiri atau miksi yang dikendalikan oleh sistem saraf. Ketika kandung kemih penuh, otot-otot pada dinding kandung kemih berkontraksi, sementara sphincter uretra atau otot di sekitar uretra harus rileks agar urin dapat keluar. Nah, setelah mengetahui mekanisme sistem urinaria, kalian juga perlu mengetahui perbedaan mekanisme sistem urinaria pada pria dan wanita. Kira-kira apa aja ya? Yuk simak. Perbedaan antara sistem urinaria antara pria dan wanita terutama terletak pada struktur dan fungsi uretra. Uretra pria lebih panjang sekitar 20 cm dan berfungsi untuk mengeluarkan urin serta air mani. Sedangkan uretra wanita lebih pendek sekitar 3-4 cm dan hanya berfungsi untuk mengeluarkan urin. Selain itu, uretra pria melewati kelenjar prostat, yang menambah kompleksitas anatomi dan fungsinya. Perbedaan ini juga mempengaruhi risiko infeksi saluran kemih, di mana wanita lebih rentan terhadap infeksi tersebut karena uretra yang lebih pendek dan kedekatannya dengan area genital. Untuk memastikan sistem urinaria berfungsi optimal, setiap individu perlu menjaga kesehatannya dengan menerapkan pola hidup sehat. Berikut ini beberapa cara menjaga kesehatan sistem urinaria. 1. Jangan menahan buang air kecil terlalu lama. 2. Bersihkan alat kelamin setelah buang air kecil agar terhindar dari infeksi bakteri. 3. Mengenakan pakaian dalam yang longgar dan nyaman. 4. Cukupi asupan cairan tubuh harian agar dapat mencegah obstruksi saluran kemih dan infeksi saluran kemih. 5. Perbanyak konsumsi makanan rendah garam dan tinggi kalsium guna mencegah batu ginjal. 6. Lakukan senam Kegel untuk memperkuat otot-otot di panggul, sehingga mengurangi risiko terkena inkontinensia urin. 7. Hindari merokok, menggunakan vape, dan minum minuman beralkohol. Nah, jadi tujuan dari kita mempelajari sistem urinaria ini adalah agar kita dapat mengetahui bagaimana mekanisme urinaria kita bekerja, serta kita juga dapat mengetahui langkah yang paling baik untuk kita menjaga sistem urinaria kita. Maka dari itu, kesimpulannya adalah semua bagian organ tubuh kita harus dijaga dan dikenal dengan baik, termasuk sistem urinaria ini, agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang mungkin bisa menyerang. Nah, jadi sekian dari kami tentang materi sistem urinaria. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.